Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 986 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita mendapat kejutan dari Oda Sensei dengan dua kematian tokoh dalam serial ini, yaitu kematian Kanjuro dan Orochi. Dan juga sudah 2 minggu lamanya kita telah menunggu chapter ini. Dan sebelum chapter terbaru ini keluar, sempat juga terdengar kabar bahwa sang editor menangis ketika membaca chapter kali ini, yang semakin membuat kita penasaran saja seberapa serukah chapter terbaru ini. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 986 ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cover chapter 986 kali ini masih menceritakan pertemuan Lola dan Chiffon dengan ayahnya. Namun di sana mereka tidak percaya bahwa Pound adalah ayahnya. Jadi kedua putri Pound itu malah meninggalkan Pound dengan berlayar. Baiklah, kita masuk ke dalam chapternya. Chapter kali ini berjudul Namaku. Ya, judulnya sudah cukup membuat kita penasaran kenapa kata sesimpel itu bisa menjadi judul chapter. Awal panel chapter kali ini menceritakan daerah belakang Pulau Wano Kuni, di mana tempat Kanjuro ditebas. Di sana tergambarkan ekspresi dan perasaan beberapa sarung pedang merah ketika melihat kawan lamanya, Kanjuro, terbaring di tanah dengan bersimbah darah tanpa nyawa. Mereka teringat masa kecil ketika masih bersama dengan Kanjuro. Bahkan Raizo dan Okiko tak bisa menahan deras air matanya. Kemudian Kinemon bertemu dengan Izo, dan di sini Izo telah benar-benar siap mati untuk membela apa yang diperjuangkan kawan lamanya dan demi negaranya itu. Kemudian panel berpindah menceritakan Kaido yang sedang memberikan pilihan kepada anak buah Orochi yang telah dipenggal oleh Kaido di depan mata mereka sendiri. Di sini Kaido mengerti bahwa para samurai adalah orang-orang yang setia. Namun para anak buah Orochi itu dengan mudah memilih pihak Kaido agar mereka tidak harus menghadapi Kaido. Terlihat di sana Fukurokuju, pemimpin pasukan Oniwa Banshu, dan Hotei, pemimpin pasukan Mimawari Gumi atau polisinya Wano Kuni, yang masing-masing memiliki pasukan 5.000 orang, mengatakan bersedia menjadi anak buah Kaido. Di sisi lain, Bos Hyogoro muak melihat tingkah para samurai Wano yang dengan mudahnya mengganti orang yang dihormatinya, yaitu dari Orochi kepada Kaido. Kemudian terlihat dalam beberapa panel bahwa Shinobu sedang berlari meninggalkan Nami, dan ia juga tersadar bahwa musuh sebenarnya yang harus dikalahkan adalah Kaido. Lalu diperlihatkan pada panel selanjutnya, sebelum mengeksekusi si bocil mesum, Kaido mengajak Momonosuke untuk ngobrol santuy dulu. Di sana Kaido mengejek Momonosuke bahwa kenapa bocah payah seperti Momonosuke bisa menjadi seorang putra dari Kozuki Oden. Dan Kaido juga mempertanyakan bahwa pada 20 tahun yang lalu ketika di Kastil Oden, pada saat Momonosuke ditanya namanya oleh Kaido, Momonosuke tidak menjawab pertanyaan itu. Dan Kaido di sini memberi penawaran bahwa apabila Momonosuke mengaku bukan merupakan putra Oden, maka Kaido akan mengampuninya. Karena Kaido tidak percaya bahwa bocil yang ada di hadapannya adalah benar-benar putra dari Kozuki Oden. Kemudian di depan banyaknya para pasukan Kaido yang menyaksikan itu, Momonosuke mulai berpikir tentang pilihannya. Lalu panel berpindah ke tempat Luffy berada. Di sana Luffy dan Yamato sambil menghajar musuh yang ada di depannya. Yamato mendapatkan fakta bahwa anak yang akan dieksekusi itu adalah Kozuki Momonosuke yang asli. Dan Luffy juga berkata bahwa para bawahannya pun masih hidup. Kemudian Luffy melepaskan borgol yang dikenakan oleh Yamato. Setelah lepas, Luffy melempar borgol itu jauh-jauh. Dan di sana juga kita melihat ulti dalam keadaan yang sudah baik-baik saja setelah sebelumnya mendapat serangan dari Yamato. Lalu dua panel selanjutnya memperlihatkan kondisi Chopper dan Usopp. Di sana mereka sedang menaiki Franky Shogun. Namun ada hal yang membuat kami penasaran dari kata-kata seorang Chopper yang berkata, "Usopp, kita sudah dikepung. Apakah itu para raksasa?" Di sini apakah Usopp dan Chopper bertemu dengan para Numbers? Jika benar akan seru sekali. Lalu beberapa panel selanjutnya menunjukkan berbagai karakter dari pihak Luffy seperti Law, Kid, Zoro, dan para sarung pedang merah sedang masuk menuju tempat eksekusi Momonosuke. Kemudian panel kembali menunjukkan Momonosuke yang sedang berpikir. Di sana ia teringat kata-kata dari ibunya, Luffy, dan juga dari ayahnya Kozuki Oden. Sang ibu sangat mempercayai bahwa Momonosuke suatu saat akan menjadi seorang lelaki yang bisa memikul beban negeri Wano Kuni ini.
Kemudian dalam ingatan Momonosuke juga, ia teringat Luffy yang menunjukkan sikap berani yang selalu mengucapkan impiannya yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Dan ingatan sang ayah yang memberitahukan kepada Momonosuke bahwa arti dari nama Momo adalah orang tangguh. Lalu akhirnya Momonosuke pun mengeluarkan suaranya dan ia berkata bahwa namaku adalah Kozuki Momonosuke. Akulah yang akan menjadi shogun dari negeri Wano Kuni. Mendengar hal ini, kebanyakan anak buah Kaido malah mentertawai pengakuan Momonosuke. Namun di sisi lain, Kaido malah kaget dan terlihat takut ketika mendengar pengakuan nama dari Momonosuke ini. Namun meskipun Momonosuke telah berani mengaku sebagai anak dari Kozuki Oden yang asli, namun dalam dirinya tetap ada rasa takut dan tidak ingin mati. Lalu tiba-tiba ada ledakan di sekitar kastil yang ternyata itu adalah dari bekas borgol Yamato. Di sini Yamato telah benar-benar sadar bahwa ayahnya yaitu Kaido benar-benar berniat untuk membunuhnya dengan borgol itu. Di sini Yamato tidak mau mengakui Kaido sebagai ayahnya lagi. Dan ketika Yamato ingin memulai serangan, Yamato dihentikan oleh Luffy. Dan Luffy berkata bahwa yang akan memulai perang ini bukanlah kita. Kemudian kejadian paling epik pun terjadi. Tiba-tiba dari belakang Kaido dan para All-Star, tibalah para sarung pedang merah. Kejadian ini bahkan sampai membuat kaget seorang Jack, Queen, dan King. Saat King akan mengayunkan pedangnya, dengan menggunakan pistolnya, Izo menjatuhkan pedang milik King. Dan Nekomamushi dengan cepat menjatuhkan gada yang sedang dipegang oleh Kaido. Dan para sarung pedang merah yang lainnya pun telah mengambil posisi untuk menyerang Kaido. Di sana mereka menyerang dengan menggunakan tekad Tsunachi. Dan ketika itu, Kaido teringat akan serangan Oden yang Oden lakukan sambil berkata, "Jangan pernah datang ke Wano Kuni lagi." Pada akhir panel, Kaido telah benar-benar disergap oleh sarung pedang merah. Dan pedang Kyoshiro dan Kinemon terlihat dalam posisi seperti telah mengenai Kaido. Namun entah mereka bisa menusuk Kaido atau tidak. Serangan pembuka dari sarung pedang merah pun dimulai. One Piece chapter 986 selesai di sini. Kesimpulan dan spekulasi. Arc Wano akan menjadi arc yang brutal. Pada saat puncak perang Marineford dulu, momen yang paling mengerikan bagi kami adalah dibunuhnya Shirohige oleh kelompok bajak laut Kurohige. Di saat itu, kami benar-benar merasakan rasa kasihan yang begitu mendalam karena seorang ayah yang didurhakai oleh anaknya sendiri. Dan di Arc Wano Kuni ini, Eiichiro Oda membuat antagonis menjadi kelompok bajak laut yang memakan buah setan Zoan. Dan kelebihan dari buah setan Zoan adalah regenerasinya, serta tubuh fisik yang sangat kuat. Jika kelompok kru tepi jerami masih bertempur seperti biasa, tanpa membunuh atau melukai dengan sekuat tenaga, kami pikir musuh bisa meregenerasi kapanpun. Mengingat pada chapter ini, ulti yang sebelumnya terkena luka yang lumayan parah karena menerima serangan dari Yamato. Pada chapter ini, ulti tampak sangat bersih. Wajah maupun badannya sama sekali tidak digambarkan garis-garis luka. Ingat, ulti hanyalah seorang Tobiroppo. Lalu bagaimana dengan para petingginya, seperti Tiga Bencana dan Kaido itu sendiri? Kami yakin mereka juga memiliki kemampuan regenerasi yang lumayan. Seharusnya ini bisa menjadi titik poin yang bagus untuk mengatakan bahwa perang di Wano Kuni akan menjadi perang yang lebih brutal dibandingkan perang di Marineford. Luffy akan memulai dari nol. Di chapter ini, scene yang paling keren adalah ketika 9 sarung pedang merah menyerang Kaido bersama-sama. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, di mana 9 sarung pedang merah bertemu dengan Kaido lagi setelah bertarung bersama Oden kemarin. Jika kita pikir, resapi dan mencerna dengan baik, perjuangan 9 sarung pedang merah ini akan sangat menyedihkan jika mereka gagal mengalahkan Kaido. Dan di chapter ini disebutkan oleh Luffy bahwa yang akan memulai pertarungan dengan Kaido bukanlah Luffy dan Yamato. Sehingga dari sini kami berpikir bahwa Oda sekarang sedang men-setting sebuah pertarungan yang sama seperti pada arc-arc sebelumnya, di mana Luffy tidak akan langsung melawan Big Boss-nya. Luffy akan mulai dari kroco-kroco, naik level ke prajurit yang lumayan, lalu naik hingga pada akhirnya pada tahap Big Boss. Kenapa kami katakan begitu? Karena sepertinya di chapter selanjutnya Luffy akan ikut membantu menghadapi Tobiroppo. Setidaknya di chapter ini, Ulti dan Wushu mendengar sebuah pengumuman bahwa Yamato ada di panggung. Apakah ini merupakan sebuah tanda bahwa Luffy lah yang akan mengalahkan Wushu dan Yamato yang akan menghadapi Ulti? Kemungkinannya seperti itu. Padahal kami berharap bahwa Yamato berhasil ditangkap agar Tobiroppo punya sesi duel melawan All-Star Kaido. Tapi dari chapter 986 ini, Onigashima sekarang sedang benar-benar kacau. Agak kecil kemungkinannya All-Star memiliki sesi duel melawan Tobiroppo. 9 sarung pedang merah.
Seperti yang kita kira, bahwa Izo akan menjadi salah satu kejutan di babak ini. Dan sepertinya dia adalah pengganti Kanjuro sebagai 9 sarung pedang merah. Meskipun ia sekarang bertempur menggunakan pistol, namun kami melihat Izo yang berbeda jika kita bandingkan dengan Izo yang ada di Marineford. Di sini, Izo seperti memiliki wibawanya sendiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah 9 sarung pedang merah ini mampu melukai Kaido? Sepertinya begitu. Karena Kaido sudah melihat ingatan buruk ketika ia ditebas oleh Oden, yang mungkin dari luka Kaido yang dihasilkan oleh 9 sarung pedang merah akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, sepertinya ini bisa menjadi momen di mana Momonosuke akan dibebaskan. Yang kedua, Kaido yang berhasil dilukai itu akan menjadi momen di mana antagonis menyadari bahwa 9 sarung pedang merah bukanlah hal yang sembarangan. Dengan Kaido yang telah terluka itu, menurut kami kembali lagi pada poin di mana pengguna Zoan yang mampu meregenerasi. Oda akan menekankan secara gamblang bahwa musuh yang satu ini, yakni Kaido, bukan hanya musuh yang susah untuk dilukai, melainkan ia juga musuh yang mampu meregenerasi. Jika Zoro mendapatkan jatah melawan Kaido, semoga saja jurus yang Zoro keluarkan tidak seperti ketika ia membaca puisi pada film One Piece Gold. Ya, kami sering nongkrong di One Piece shit posting untuk melihat postingan yang menghibur, terutama yang sering disinggung adalah tentang Zoro dan jurusnya yang disebut baca selengkapnya. Kita kembali pada Wano Kuni. Untuk perihal Big Mom dan Zoro, di momen ini kami masih percaya bahwa Zoro adalah orang yang akan mengalahkan Kaido. Kemudian Big Mom akan dikalahkan oleh Luffy. Atau justru Luffy mendapat jatah musuh yang lebih badass. Musuh yang pernah 1 lawan 1 melawan Roger, yakni Kinjishi no Shiki. Untuk teori mengenai Zoro yang akan mengalahkan Kaido tidak akan kami sebutkan di video ini. Nakama bisa cek langsung videonya saja. Linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan chapter terbaru One Piece kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan merupakan pre-order, nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.